Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah nak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup dan kata baku. Ini adalah materi dari tema 6B subtema 3. Sebelumnya kita baca basmalah dulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran hari ini diharapkan nanti setelah pembelajaran anak-anak dapat menganalisis manfaat tumbuhan bagi manusia. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis manfaat hewan bagi manusia. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi kata baku dan kata tidak baku. Oke, anak-anak, kita awali dengan manfaat makhluk hidup bagi manusia. Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Manfaat hewan yang pertama sebagai bahan pangan. Bisa kita ambil dari dagingnya, ada sapi, kemudian ayam, kambing, dan juga unta. Ini tuh hewan yang biasanya kita ambil dagingnya nak ya. Kemudian yang bisa kita ambil susunya, bisa kuda, kambing, dan juga sapi. Kita bisa ambil telurnya, itu ada angsa atau unggas, dan juga ada ini ayam. Kemudian untuk madu, itu bisa kita peroleh dari lebah. Berikutnya, manfaat yang kedua bisa digunakan untuk bahan sandang. Untuk pembuatan kain sutra, itu bisa kita peroleh dari kepompong ulat sutra. Jadi, kepompong ulat sutra, ini air liurnya dari ulat sutra itu akan bisa menghasilkan sutra. Kemudian, kain wol ini bisa kita peroleh dari rambut domba. Kemudian ada jaket kulit, ini bisa kita peroleh dari kulitnya sapi, kulit kerbau. Yang ketiga, hewan juga bisa kita gunakan sebagai bahan kerajinan. Untuk membuat wayang kulit, itu bisa kita peroleh dari kulitnya kerbau, kulitnya sapi. Kemudian kita bisa untuk membuat kok, ini kita peroleh dari bulu angsa. Kemudian kita bisa membuat dompet atau tas, itu bisa dari kulit buaya. Tetapi kulit buaya ini bisa kita minimalkan nak ya penggunaannya untuk kerajinan. Kita lebih membuat untuk ini bahan imitasi ya, di bahan tiruan seperti kulitnya ular atau kulitnya buaya, karena agar hewan-hewan ini bisa tetap ada, tidak punah. Jadi kita bisa membuat dengan bahan ini. Berikutnya, penghasil pupuk organik, itu kita bisa peroleh dari kotorannya sapi, kotoran kambing, dan kotoran dari kerbau. Ini bisa digunakan menjadi pupuk kandang. Berikutnya bisa diambil tenaganya, ada unta untuk biasanya mengangkut barang, kemudian ada sapi untuk membajak sawah, ada kuda untuk menarik delman, untuk mengangkut orang juga. Nah, ini berikutnya bisa digunakan sebagai hiburan. Seperti ini nak, ikan yang ada di akuarium itu untuk hiburan kita sebagai manusia, bisa juga burung. Ini biasanya kita gunakan hewan-hewan ini sebagai hiburan. Bisa juga untuk bahan obat. Beberapa hewan, ini ada contohnya cacing tanah. Cacing tanah ini selain bisa menyuburkan tanah, dia juga ternyata bermanfaat untuk obat seperti tipes, diare. Itu bahan bakunya bisa menggunakan cacing tanah. Berikutnya ada lebah. Lebah ini menghasilkan madu, yang madu itu bisa untuk menambah stamina kita, terutama di masa pandemi sekarang, agar imunitas kita semakin baik. Oke anak-anak, kita lanjutkan dengan manfaat tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Oke, yang pertama, tumbuhan itu adalah penghasil oksigen.
yang sangat penting. Oksigen ini bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Anak-anak masih ingat dengan peristiwa fotosintesis yang dulu dipelajari di kelas 3? Ya, ini ada siklus oksigen. Nah, anak-anak pada peristiwa fotosintesis dulu sudah belajar tentang bagaimana tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat. Manusia dan hewan ketika dia bernafas, dia menghembuskan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini di udara diambil oleh tanaman, kemudian masuk dalam tanaman melalui stomata, nanti di klorofil dan tepatnya di kloroplas. CO2 ini akan diolah oleh tumbuhan dengan air yang diperoleh dari dalam tanah, menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat atau glukosa. Oksigen yang dihasilkan akan dikeluarkan oleh tumbuhan ke udara dan sebagian juga digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas. Nah, oksigen yang di udara ini kita gunakan untuk bernafas manusia dan hewan. Dan hasilnya dari fotosintesis tadi, selain oksigen ada karbohidrat atau glukosa yang sebagai bahan untuk kita makan. Nah, yang kedua, manfaat tumbuhan adalah bahan makanan. Jadi semua bagian tumbuhan yang bisa kita makan. Jadi dari hasil fotosintesis tadi, tumbuhan itu menghasilkan karbohidrat atau glukosa. Nah, bagian dari tumbuhan yang ada karbohidrat atau glukosanya itu adalah bagian yang sebetulnya kita makan. Contohnya misalnya pada biji, ya Nak ya. Ini pada biji, contohnya ada tanaman padi, itu menyimpannya karbohidratnya tadi di biji. Kemudian ada batang, ada tebu. Nah, tebu ini menyimpan karbohidratnya tadi pada batang. Kemudian buah, ada buah mangga, ada apel, jeruk, dan yang lainnya. Yang daun, di sini ada daun, ada sawi, ada mungkin bayam. Nah, yang menyimpan di bunga, contohnya ada turi atau, nah ini ada pohon ini Nak, bunga turi biasanya untuk pecel ini. Berikutnya bahan pakaian. Bahan pakaian itu biasanya kita peroleh dari tumbuhan kapas Nak. Bunga ini ya. Nah, kapas ini bisa digunakan menjadi kain katun. Berikutnya bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Contohnya di sini ada batang atau kayu jati, ada bambu, bagian batang bambu. Ini ada kayu dari kelapa, kemudian ini meranti, kayu meranti. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman yang diambil batangnya untuk bahan bangunan dan perabotan rumah. Oke, berikutnya yang sebagai bahan baku obat. Sama dengan hewan, beberapa tumbuhan juga bisa kita gunakan sebagai obat. Contohnya ini ada pucuk dari daun jambu biji. Ini bisa untuk mengobati diare. Kemudian ini Nak, kulit dari batang kina. Ini biasanya digunakan untuk obat malaria. Dan ini jahe. Jahe ini bisa digunakan untuk penghangat tubuh dan juga untuk obat, terutama pada saat pandemi seperti ini. Kita untuk menjaga imunitas biasanya kita minum minuman yang bisa untuk menghangatkan badan seperti jahe. Kemudian bisa untuk bahan baku industri Nak. Contohnya ini tebu. Tebu itu bisa diolah menjadi gula pasir. Selain itu bisa juga kita gunakan menjadi spiritus. Spiritus itu asalnya dari fermentasi ini tetes tebu. Nah, berikutnya ada ini pohon karet. Karet ini getahnya bisa kita gunakan untuk ban, untuk solnya sandal atau sepatu. Nah, itu bisa dari getahnya karet. Kemudian ini ada pinus. Kalau getahnya pinus, ini Nak, pinus itu kita bisa menggunakan dia sebagai terpentin atau sebagai pengencer cat. Sedangkan batangnya dari pinus bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Berikutnya ada kelapa sawit. Ini bisa kita gunakan sebagai bahan bakunya minyak goreng. Oke anak-anak,
Manfaat berikutnya tumbuhan adalah untuk pewarna makanan. Pewarna makanan ada tumbuhan ini nak, ini ada suci, ini untuk pewarna hijau, kemudian ada kunyit untuk pewarna kuning, kemudian ada kokai, ini untuk pewarna coklat, dan ada daun jati, ini pewarna merah, biasanya kita gunakan untuk makanan gudeg yang khas dari Jogja itu nak ya. Berikutnya yang ke-8, tumbuhan juga bisa untuk pewangi. Ini ada pandan, daun pandan ini bisa untuk pewangi, ada vanili, dan juga ada daun salam. Daun salam ini biasanya bisa untuk harum pada pewangi pada masakan. Berikutnya nak, kita akan lanjutkan ke kata baku dan kata tidak baku. Apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang telah sesuai dengan pedoman atau kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kata baku umumnya kita gunakan dalam kalimat resmi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sedangkan kalimat tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah tidak baku, kata tidak baku biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh dari kata baku dan kata tidak baku. Oke, untuk ciri-ciri dari kata baku, anak-anak bisa buka di buku tematik halaman 102. Anak-anak perhatikan, kemudian kita kerjakan, ayo berlatihnya. Untuk nomor 1 sampai 5, Bu Anis beri contoh. Nomor 1, ibu sedang pergi ke apotik untuk membeli obat. Nah, kata apotik pakai I itu tidak baku, sehingga nomor 1 itu kalau kita mau membetulkan menjadi baku kalimatnya, katanya baku, maka menjadi ibu sedang pergi ke apotek untuk membeli obat. Nah, untuk soal nomor 2 sampai 5 anak-anak silakan kerjakan. Oke, anak-anak, untuk tugas hari ini anak-anak kerjakan tadi halaman 102 untuk nomor 2 sampai 5, kemudian di halaman 107 anak-anak tuliskan jenis tumbuhan dan hewan serta kegunaannya sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, mudah-mudahan. Oke anak-anak, kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia, terutama hewan dan tumbuhan, itu sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan agar kita tetap bisa memanfaatkan hewan dengan tumbuhan itu secara baik. Yang kedua, anak-anak sudah mengerti beberapa kata baku, maka untuk keseharian lebih baik ketika kita berbicara, berkomunikasi, kita menggunakan kata yang baku, yaitu yang kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan anak-anak menjadi anak yang sholih dan sholihah. Oke, terima kasih. Dari Bu Anis cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.